Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oni Nafisa Riknada Putri. Teman-teman bisa memanggil saya Nada. Saya dari Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika. Pada mata kuliah statistika ini saya akan menjelaskan materi tentang ukuran pemusatan data. Pada bab ukuran pemusatan data yang akan dibahas adalah tentang menerapkan ukuran tendensi sentral, yaitu min, median, modus, kuartil, desil, dan persentil. Ukuran pemusatan data dan letak data masih merupakan bagian dari statistika deskriptif. Ukuran pemusatan data yang akan kita pelajari adalah rata-rata hitung, median, modus, sedangkan ukuran letak yaitu kuartil, desil, dan persentil. Ukuran pemusatan data disebut juga rata-rata, menunjukkan di mana suatu data memusat atau suatu kumpulan pengamatan memusat atau mengelompok. Ukuran pemusatan data ada 3. Yang pertama kita bahas adalah min, median, dan modus. Yang pertama ada min atau bisa disebut juga dengan nilai rata-rata. Ialah suatu bilangan yang dapat dipakai sebagai wakil dari sekelompok data. Rata-rata hitung dirumuskan dengan jumlah semua nilai data dibagi banyaknya nilai data. Di sini ada terbagi dua menjadi data tunggal dan data kelompok. Yang pertama data kelompok, rumusnya X bar sama dengan XI dibagi N. XI adalah nilai data, N adalah jumlah data. Contoh, dari data dari 9, 5, 7, 3, 4, 2, nilai rata-rata X sama dengan 30 dibagi 6 sama dengan 5. 30 ini dapat dari mana? 30 ini dari hasil penjumlahan nilai-nilai yang ada di sini. 6 dapat dari mana? Ini adalah jumlah berapa banyak nilai yang tertera pada data. Di sini ada 9, 5, 7, 3, 4, 2, ada 6 nilai. Jadi 30 dibagi 6 sama dengan 5. Lanjut ke contoh soal selanjutnya. Untuk mencari min, kamu harus menjumlahkan keseluruhan data lalu membaginya dengan banyaknya data. Simak contohnya seperti berikut. Diketahui data 2, 5, 2, 2, 1, 6, 3, 3. Tentukanlah minnya. Jawabnya seperti ini. X bar sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah titik-titik dan seterusnya ditambah Xn dibagi N sama dengan 2 ditambah 5 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 1 ditambah 6 ditambah 3 ditambah 3 dibagi 8 sama dengan 24 dibagi 8 sama dengan 3. Lanjut ke data kelompok. Terdapat tabel pada gambar. Rumusnya adalah X bar sama dengan sigma Fi dikali Xi dibagi N. X bar adalah nilai rata-rata, Fi adalah frekuensi, Xi nilai tengah kelas interval. Masukkan rumus tersebut dan hitung sama dengan 3652 dari sini dibagi 55 dari sini sama dengan 66,4. Lanjut yang kedua, median.
atau bisa disebut juga dengan nilai tengah. Apa itu median? Ialah suatu ukuran gejala pusat yang menunjukkan letak dan membagi sekumpulan bilangan menjadi dua sehingga separuh bilangan lebih dari sama dengan median dan separuh bilangan kurang dari sama dengan median. Nilai tengah dari sekumpulan data setelah diurutkan dari data terkecil hingga terbesar. Contoh soalnya, untuk data tunggal, kalian harus mengurutkan nilai dari yang terkecil hingga ke besar. Yang kedua, menentukan posisi median. Dalam kurung n plus 1, n ditambah 1 dibagi 2. Tentukan nilai mediannya dari data tersebut. Di sini ada 2, 3, 1, 1, 4, 6, 2, 5, 2, 1, dan 6. Tentukanlah mediannya. Setelah kita urutkan, ada 1, 1, 1, 2, 2, 2, ada 3, 4, 5, 6, 6. Terdapatlah nilai yang di posisi tengah adalah angka 2. Berarti mediannya adalah 2. Data kelompok. Rumusnya adalah median sama dengan BB plus BB ditambah P dan dikali 1/2N dikurang F besar dibagi F kecil. Keterangannya, BB adalah batas bawah kelas median, P adalah panjang kelas interval, N adalah banyaknya data, F besar jumlah frekuensi sebelum kelas median, F kecil frekuensi kelas median. Lanjut ke contoh soalnya. Terdapat tabel pada gambar. Rumusnya adalah median sama dengan UB tambah P dikali 1/2N kurang F besar dibagi F kecil. Lalu kita masukkan ini 1/2N sama dengan 1/2 dikali 55. Dari sini sama dengan 27,5. Median sama dengan 61,5 ditambah 7 sama dengan dikali 27,5 kurang 17 dibagi 32 sama dengan 61,5 ditambah 7 dikali 10,5 bagi 32 sama dengan 61,5 ditambah 7 dikali 0,328 sama dengan 61,5 ditambah 2,297 sama dengan 63,797 sama dengan jika dibulatkan menjadi 63,8. Lanjut ke pembahasan yang ketiga, yaitu modus, nilai yang paling banyak. Apa itu modus? Ialah nilai yang paling banyak terdapat dalam sekumpulan bilangan. Nilai yang paling banyak muncul pada data yang telah diurutkan. Contohnya, yang pada data tunggal, di sini ada 3 contoh. Yang pertama, ada 1, 2, 2, 3. Yang manakah modus tersebut? Di sini adalah 2 karena ini angka 2 di sini terdapat 2 kali. Di sini ada 1, di sini 2. Yang contoh yang kedua ada 1, 1, 2, 2, dan 3. Modusnya berapa?
yaitu nilai 1 dan 2. Kenapa? Karena nilai 1 terdapat 2 kali dan nilai 2 terdapat 2 kali. Jadi modusnya adalah 1 dan 2. Contoh yang ketiga, 10, 12, 12, 12, 15, dan 18. Modusnya adalah 12 karena nilai 12 terdapat 3 kali pada data tersebut. Lanjut ke data kelompok. Rumusnya adalah modus sama dengan BB ditambah P kali modus sama dengan BB ditambah P dikali F1 dibagi F1 tambah F2. Keterangannya, MO adalah modus, BB adalah batas bawah kelas modus, P adalah panjang kelas interval, F1 adalah frekuensi kelas modus sampai frekuensi kelas sebelumnya, F2 frekuensi kelas modus sampai frekuensi kelas setelahnya. Contoh soalnya, terdapat pada tabel interval nilai dan frekuensi yaitu F. Rumusnya adalah modus sama dengan BB tambah P dikali F1 dibagi F1 tambah F2. Modus sama dengan 61,5 ditambah 7 dikali 6 dibagi 6 tambah 4 sama dengan 61,5 ditambah 7 dikali 6 bagi 10. 61,5 ditambah 7 dikali 0,6. 61,5 ditambah 4,2 sama dengan 65,7. Kelas modusnya terdapat pada tabel berikut ini. Lanjut ke ukuran letak, terbagi menjadi 3, yaitu kuartil, desil, dan persentil. Yang pertama ada kuartil. Apa itu kuartil? Kelompok data yang sudah diurutkan atau membesar atau mengecil dibagi menjadi 4 bagian yang sama besar. Bilangan pembaginya adalah 3 masing-masing, disebut kuartil, yaitu kuartil pertama Q1 atau kuartil bawah, kuartil kedua Q2 atau kuartil tengah, kuartil ketiga Q3 atau kuartil atas. Yang pertama kita harus mengurutkan data dari kecil ke besar. Menentukan posisi letak kuartil atau LK, posisi QI adalah I dalam kurung N tambah 1 dibagi 4. Tentukan nilai kuartilnya. Nilai kuartil sama dengan NK sama dengan QI. NKB adalah nilai kuartil yang berada di bawah letak kuartil. NKA sama dengan nilai kuartil yang berada di atas letak kuartil. LKB, letak data yang berada di atas letak kuartil. Untuk rumusnya, KI sama dengan nilai yang ke I N ditambah 1 dibagi 4. I ini bisa 1, bisa 2, bisa 3, dan seterusnya. I ini adalah kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Lanjut ke contoh soal. Berikut ini adalah data upah dari karyawan dalam ribuan rupiah, yaitu 40, 30,
30, 50, 65, 45, 55, 70, 60, 80, 35, 85, 95, dan 100. N sama dengan 13. Cari nilai K1, K2, dan K3. Penyelesaiannya, pertama-tama data diurutkan terlebih dahulu. X1 30, X2 35, X3 40, X4 45, X5 50, X6 55, X7 60, X8 65, X9 70, X10 80, X11 85, X12 95, X13 100. Yang pertama kita hitung K1, nilai ke rumusnya dulu terlebih dahulu. Nilai yang ke I N tambah 1 dibagi 4. Lalu kita masukkan 1 dari sini dan 13 ditambah 1. 13 adalah jumlah datanya dibagi 4. Nilai ke 3 1/2, nilai yang 1/2 dikali nilai yang ketiga ditambah 1/2 dikali data 4 dikurang data 3. Jadi K1 nilai X3 ditambah 1/2 dikali X4 kurang X3, 40 ditambah 1/2 atau setengah dikali 45 dikurang 40 sama dengan 42,5. Jadi lanjut yang K2, nilai kedua dikali 13 ditambah 1 dibagi 4, nilai ke-7, nilai X7 sama dengan 60. Jadi K2 sama dengan X7 sama dengan 60. K3, nilai ke-3 13 tambah 1 dibagi 4, nilai ke-4 10. Nilai ke-10 1/2. Nilai ke-10 1/2 berarti data ke-10 ditambah 1/2 dikali X11 dikurang X10. Jadi K1 sama dengan X10 ditambah, jadi K3 sama dengan X10 ditambah 1/2 dikali X11 dikurang X10. 80 ditambah 1/2 dikali 85 dikurang 80 sama dengan 82,5. Nilai kuartil tidak perlu sesuai dengan nilai yang data asli. Lanjut ke pembahasan yang kedua adalah desil. Apa itu desil? Desil adalah kelompok data yang sudah diurutkan membesar atau mengecil dibagi 10 bagian yang sama besar. Untuk kelompok data di mana N lebih dari sama dengan 10 dapat ditentukan 9 nilai bagian yang sama, misalnya D1, D2, sampai seterusnya D9. Artinya, setiap bagian mempunyai jumlah observasi yang sama sedemikian rupa sehingga nilai 10% data observasi sama atau lebih kecil dari D1, nilai 20% data atau observasi sama atau lebih kecil dari D2 dan seterusnya. Nilai tersebut dinamakan desil pertama, kedua, dan seterusnya sampai desil ke-9. Untuk rumusnya, kalau suatu kelompok data atau nilai sudah diurutkan dari yang terkecil X1 sampai yang terbesar Xn, maka rumus desil adalah sebagai berikut. DI sama dengan
nilai yang ke I, N, dan dikali N tambah 1 dibagi 10. I itu adalah 1, 2, sampai 9. Contoh soalnya, berdasarkan contoh pada kuartil di atas, hitunglah D1, D2, dan D3. Penyelesaiannya D1 sama dengan 1 dikali 13 ditambah 1 dibagi 10. Nilai ke 1 per 2, nilai ke 1 per 2 berarti X1 ditambah 4 per 10 dikali X2 dikurang X1. 30 ditambah 4 per 10 dikali 35 dikurang 30 sama dengan 32. Lanjut ke D2, nilai kedua dikali 13 ditambah 1, nilai kedua 8 per 10 berarti X2 ditambah 8 per 10 dikali X3 dikurang X2 sama dengan 35 ditambah 8 dibagi per 10 dikali 40 dikurang 35 sama dengan 39. Lanjut ke D3, nilai ke 9 dikali 13 ditambah 1 dibagi 10. Nilai ke 12 6 per 10 berarti X12 ditambah 6 per 10 dikali X13 dikurang X12. 95 ditambah 6 per 10 dikali 100 dikurang 95 sama dengan 98. Lanjut ke yang ketiga adalah persentil. Apa itu persentil? Ialah membagi data menjadi 100 bagian sama banyak. Cara mencari nilai persentil prinsipnya sama dengan cara nilai kuartil. Sama dengan cara mencari nilai kuartil. Bedanya pada menentukan posisi atau letak persentil bisa disebut juga dengan LP, yaitu pada data yang dikelompokkan pada data yang tidak dikelompokkan, rumusnya LP sama dengan I dikali N ditambah 1 dibagi 100 sama dengan 1, 2, 3 sampai seterusnya hingga 100. Penjelasannya, untuk kelompok data di mana N lebih dari sama dengan 100 dapat ditentukan 99 nilai P1, P2 hingga seterusnya hingga P9 yang disebut hingga P99 yang disebut persentil pertama, kedua, dan ke-99 yang membagi kelompok data tersebut menjadi 100 bagian. Masing-masing mempunyai bagian yang dengan jumlah observasi yang sama dan sedemikian rupa sehingga 1% data atau observasi sama atau lebih kecil dari P1, P2% atau data observasi sama atau lebih kecil dari P2. Contoh mencari persentil. Terdapat tabel di sini ada 10 nilai dari P. Rumusnya adalah PI sama dengan I dibagi 100 dikali N ditambah 100. I ini adalah 1, 2 hingga 99. P57 sama dengan 57 dibagi 100 dikali 10 ditambah 1 sama dengan 6,27. Artinya P57 terletak antara data ke-6 dan data ke-7. Nilai P57, nilai data ke-6
ditambah 0,27 dikali data ke-7 dikurang data ke-6. Data ke-7 adalah 75. Adalah 80. Data ke-6 adalah 75. Jadi kita masukkan 75 ditambah 0,27 dikali 80 dikurang 75 sama dengan 79,35. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kesalahan penulisan. Mohon dimaklumi. Terima kasih dan thanks for watching.